Lera Arabova adalah seorang gadis berusia 15 tahun yang tinggal bersama keluarganya di Vladivostok, Rusia. Ayah Lera telah bekerja di stasiun luar angkasa yang mengorbit di stasiun Mira selama bertahun-tahun dan telah lama kehilangan kontak dengan putrinya. Ia mencoba berhubungan kembali melalui suara di telepon. Setelah hujan meteor tak terduga menghantam kota, Lera hanya memiliki kesempatan terbatas untuk menyelamatkan orang yang dicintainya dan kota dari bencana ini. Apakah Lera selamat dari bencana ini dan apakah ia bisa menyelamatkan orang-orang yang dia cintai? Yuk, kita saksikan. Uhui. Cerita diawali di suatu pagi, kita perkenalkan pemeran utamanya, yang bernama Lera, dan adiknya Igor. Dan ini mamahnya bernama Lana, dan ini papah tiri dari Lera yang bernama Boris. Orang tua Lera sudah bercerai, dan Lera menjalani hidup sebagai anak broken home. Насадку человек надо смотреть. Дело для ногтей. Зачем? А чтоб трещин не расползлась. Для Земли не представляет никакой опасности. Mereka sedang diantar menuju ke sekolah masing-masing, sambil menyetel radio yang mengabarkan, ada sekumpulan meteor yang akan melewati bumi, dan terlihat dari kota mereka. Lera sudah sampai di sekolahnya, yang kebetulan sedang ada kelas olahraga di stadium sekolah. Дача. Чемпион. Lera sudah bersiap-siap untuk berlari mengalahkan pesaing-pesaingnya. Приготовились. Sempat ia disikut oleh temannya yang sok kecakepan ini, tapi Lera yang punya bakat lari, ia menembus barisan utama dan menjadi nomor 1. Зубкова, прекращай! Lalu saat ingin sampai finish, tiba-tiba ada seorang laki-laki menyalakan flare buatannya. Seketika itu Lera langsung takut dan berhenti. Adegan berganti. Seusai pulang sekolah, keluarga merayakan ulang tahun dari Igor, adik tirinya, dan Lera tampak tidak senang dengan kehadiran dari si adik tiri, kayak belum ikhlas gitu. Saat pelayan membawa kue dan menyalakan flare kembali, Lera langsung meninggalkan tempat itu, karena sepertinya Lera trauma dengan hal api atau semacamnya. Lalu ibunya menemui Lera dan mencoba berbicara kepadanya, dan kebetulan ayah asli dari Lera pun menelpon ibunya dan berkata, "Tadi aku melihat Lera ketakutan saat melihat flare di sekolah. Apakah ia baik-baik saja?" Ia melihat dengan kamera CCTV yang ada di sekitaran Lera, dan memang selama ini sudah bertahun-tahun ia tidak kembali, dikarenakan bokapnya Lera sedang ada di stasiun luar angkasa bernama Mira. Я для вас просто проблема, да? Ini dia si bokapnya Lera, yang bernama Arabov. Ia selalu memantau Lera, dimanapun ia berada, dan mencoba tetap memperhatikannya, sebagaimana ayah-ayah di dunia. Setelah selesai, ia dihampiri oleh kapten yang bernama Sergei, dan menanyakan, "Apakah kau menghubungkan kamera di stadium?"
sebagai salah satu pengetesan saja. Dan kapten tahu dan menyindir, ia melakukan itu karena kangen dengan anaknya, karena sudah 6 tahun ia mengorbit di luar angkasa, dan itu sangat berbahaya, karena alat-alat di sini bukan punya mereka, jadi dihimbau untuk tidak melakukannya lagi. Dan mereka mendapat panggilan untuk mereka berdua dari kantor pusat dan diharap segera menghadap. Di ruang kendali, Gin sedang menjelaskan kepada komandan di bumi bahwa ada meteor yang akan lewat wilayah Pasifik tepat jam 8:19 pagi, dan meteor ini satu klaster di mana saling berdekatan atau rombongan yang akan melewati bumi. Dan Gin menyarankan wilayah Magadan Rusia harus segera dievakuasi sebagai bentuk pencegahan, kali-kali aja meteornya belok. Видите? И если, то осколки будут двигаться по другой траектории, не рассчитывай. Di bumi, Lera yang sedang duduk sendirian, dan tiba-tiba pria yang tadi siang menakutinya, yang bernama Misha, datang untuk menghiburnya. Misha, karena memakai tangan prostetik, agak susah untuk memakan makanan yang dibelinya. Sesampainya di rumah, Lera langsung ke tempat tidur, di mana ada adik tirinya si Igor yang menyelinap ke kamarnya untuk memberikan sepotong kue ulang tahunnya, karena Lera tadi keburu pergi entah kemana. Igor, yang sangat suka dengan luar angkasa, ia ingin sekali melihat meteor yang jatuh esok hari. Lera nampak kasihan kepadanya. Lalu ia memberikan teropong bekas peninggalan dari ayahnya kepada Igor. Ой, вот я хотел завтра пойти и на видео снять. Отличный план. Lalu Lera mengatakan bahwa Igor besok harus ke gedung itu untuk melihat langsung meteor yang lewat dan bisa merekamnya. Владивосток, всем доброго утра. Сегодня у нас... Esok harinya, Igor diantarkan sekolah. Ia ternyata membawa teropong itu dan berniat madol dari sekolah hari ini. 45 menit sebelum asteroid jatuh di Mira, para ahli sedang memperhatikan jalur dari meteor itu agar bumi aman sentosa. Не наблюдаем. Отлично. На спектрографе полный порядок, отлично читается. Di bumi, warga antusias dengan lewatnya meteor, dengan jarak yang sangat dekat dengan mereka, dan mereka akan mengabadikan ini, karena butuh 50 tahun lagi, untuk melihatnya. 19 минут, гигантский астероид пролетит. Диаметр астероида составляет планету по вытянутой орбите. Meteor melenggang saja melewati bumi, dan mereka semua senang, karena bumi terselamatkan, sampai akhirnya. Валер, 14 сектор. На главный экран. Ada klaster besar meteor, yang akan menghantam bukan saja stasiun Mira ini, melainkan menghantam cepat ke bumi. Dan mereka diharuskan menghindar dari meteor itu, lalu Arabov diminta untuk melepas modul transportasinya, karena stasiun ini terlalu berat, dan mereka hanya punya 7 menit dari sekarang. Время подлета кластера к станции. Время подлета. Arabov juga meminta Mira yang adalah sistem canggih di stasiun ini. Dengan hanya memakai suara, kita bisa perintah ia sesuka hati kita. Arabov memberikan perintah untuk menghubung Lera, dengan cara apapun, untuk diberitahu berita ini. Di bumi, Lera yang ingin berangkat sekolah, dispam oleh Mira, dan akhirnya ia mengangkat telepon, dan Arabov langsung menyuruh untuk melihat jendela, dan yang terjadi. Посмотри в окно!
В окно. Lera diterjang oleh meteor-meteor yang terjun langsung menghantam bumi, dan ia langsung bergegas menyelamatkan diri. Lera sempat didorong dan terjatuh, tetapi kebetulan ia sudah di lantai 2, dan memutuskan untuk langsung loncat saja ke bawah, agar lebih cepat. Di jalan sudah terjadi huru-hara, warga yang ketakutan, dan Lera diminta bantuannya oleh ibu-ibu, karena anaknya terjebak di dalam mobil itu. Untungnya ada Misha. Dengan tangan palsunya, ia memecahkan kaca dan terbuka pintu mobil, lalu mengajak Lera kabur. Saat kabur, ada meteor lagi yang jatuh, dan hempasannya akan mengenai mereka, lalu mereka bersembunyi di balik tembok, dan akhirnya Misha tertimpa runtuhan, dan Lera tertabrak mobil dan pingsan. Beruntung, Lera diselamatkan oleh suami istri yang menabrak mereka, lalu akan dibawa ke rumah sakit. Ничего не вижу без очков. Рома, сама ведь засунет куда-нибудь, а виноват Рома. Saat di jalan, Lera terbangun dari pingsannya, dan tampak suasana di jalan amburadul sekali, dan akhirnya Это ты кошку нашу, пусть Костя. Костя, где моя кошка? mobil mereka menabrak tronton dan Lera memutuskan untuk berlari sekencang-kencangnya, karena ada meteor lagi yang jatuh, dan akhirnya lalu kita akan masuk ke dalam alam bawah sadar Lera. Di waktu kecil, ia sedang main kejar-kejaran bersama ayah kandungnya, dan tak sengaja masuk ke lift yang rusak. Kembali ke stasiun Mira, Arabov yang sadar dari pingsannya, ia langsung menanyakan kepada Mira, apakah ada yang masih hidup atas kejadian barusan. Mira sangai menjawab, semuanya sudah mati, hanya tinggal Arabov saja yang masih hidup. Dan Arabov menanyakan, bagaimana keadaan bumi? Mira menjawab, total area dari kerusakan adalah 16 juta kilometer, membentang dari Australia sampai Asia, seluruh laut Cina dan Jepang, dan kepulauan New Zealand, menderita kerusakan dari ombak yang terbentuk dari meteor yang jatuh. Dan Vladivostok mengalami rusak parah. Arabov lalu meminta untuk mencari keluarganya kepada Mira. Mira berkata, mantan istrinya Lana berada di rumah sakit, sedangkan Lera tidak terdeteksi keberadaannya. Dan dia dihubungi oleh kantor pusat. Ia disuruh untuk secepatnya evakuasi dari situ, dan pulang ke bumi. Setelah itu, Arabov melakukan mode pencarian kepada Mira, untuk mencari di mana lokasi terakhir dari Lera, dengan menggunakan data ponselnya dan deteksi wajah. Mira mengingatkan, ini akan menghabiskan baterai cadangan pada ruang teknisi, namun Arabov tidak peduli. Должна предупредить, что использование системы поиска...
Lalu kita akan masuk ke dalam kenangan dari alam sadar Lera yang terjebak di lift, dan Arabov berusaha untuk mengeluarkannya karena liftnya sudah mulai konslet dan rentan terbakar. Прости меня, пожалуйста, я больше не... Слышишь? Все хорошо. Давай, я начинаю. Arabov sudah tersambung kepada Mira yang setengah sadar dari kejadian tadi. Ia tersambung bukan dari nya, melainkan ke boneka beruang yang biasa digunakan untuk memantau bayi. Boneka itu mempunyai kamera dan ada speakernya. Я тебе все объясню, дочка. Мира обнаружила сигнал твоего телефона. Setelah bangun, ia menanyakan di mana ibunya. Arabov menjawab, ibunya dan Boris sudah di tempat aman. Умница. Молодец. Ты нашла. Ты меня видишь? Dan Lera menanyakan di mana Igor, apa dia pulang ke rumah? Ayahnya menjawab, belum ada informasi, dan rumah mereka sudah hancur parah, dan tidak mungkin ada yang masih hidup di situ. Dan Lera disuruh untuk bangun dan berusaha keluar dari situ. Егор, что с Егором, пап? Может, он добрался до дома? Уже сканирует здание снаружи. Мне нужно самое тонкое место. Поняла? Untungnya ada anjing pelacak yang segera menemukan Lera dan dibantu salah seorang petugas. Нашел живого! Северное крыло! Ты меня видишь? Давай руку! Поднимаемся! Ia disuruh untuk ke tenda untuk diberikan perawatan. Tapi Mira teringat dengan Igor. Ia ingin ke gedung yang dia tunjukkan semalam kepada Igor, karena ia yakin Igor pasti berada di situ. Di penampungan sementara, Boris dan Lana mencari keberadaan Igor dan Lera, dan kebetulan Arabov menelpon untuk mengabari Lana. Lana langsung disambungkan ke Lera agar ibunya tidak khawatir dan bisa mengabari keadaannya, tapi Lera langsung menanyakan di mana Igor. Boris datang dan menyampaikan, Igor akan datang bersama rombongan sekolahnya. Lalu Lera menanyakan, apakah Igor ada di daftar itu? Boris tidak menanyakan, ada atau tidak Igor di daftar rombongan itu. Lalu Lera semakin yakin bahwa Igor ada di gedung yang ia tunjukkan semalam. Sempat dicegah oleh ayahnya, tapi karena baterainya sudah habis, menyebabkan komunikasi terputus, dan Lana langsung tancap gas menuju gedung itu. Lalu Arabov diperingatkan Mira, baterai di komponen utama sudah habis, dan mereka akan memasuki atmosfer bumi dalam waktu 2 jam 22 menit lagi. Tapi Arabov meminta untuk menunjukkan lokasi semua baterainya, agar ia bisa memakai dan memantau Lera kembali. Mira menemukan ada baterai cadangan di lab, tapi alirannya terputus. Ia tidak menyambungkan langsung, dan Arabov harus menyambungkan dengan cara manual. Ну, отлично. Подключайся к аккумулятору, но электрическую связь можно восстановить. Просто отследить. Приготовиться к выходу. Di bumi, Lera sudah sampai di depan gedung dan memaksa untuk masuk. Padahal gedung ini sudah reot, dan pasti ambruk tidak lama lagi. Saat dia sudah masuk, dan langsung memanggil Igor, dan ternyata Igor ada di situ. Igor terjebak di lantai atas, dan ia langsung memanjatnya. Arabov
sedang mengambil kabel dan menuju ke ruangan lab dan menyambungkan listrik agar ia bisa kembali memantau Lera. Следствие длины кабеля расчетному расстоянию. Ничего. Tapi karena banyak puing, agak susah untuk menyambungkan kabel ini, tapi kabelnya malah nyangkut, membuat Igor kesulitan menyambungkannya. Lera, dengan susah payah, akhirnya sampai juga di tempat keberadaan Igor, dan langsung menyelamatkannya. Igor yang ada di atas, ia disuruh untuk loncat dan ditangkap oleh Lera. Sementara Arabov sedang kesusahan menyambungkan kabel yang nyangkut. Dan akhirnya tersambung dan ia kembali tersambung dengan Lera kembali. Lera bersama Igor langsung mencoba keluar dari gedung ini yang hampir rubuh. Lalu Lera meminta ayahnya untuk ditunjukkan jalan keluar dari gedung ini. Пускаю сбор информации. Лера, смотри. Это Арабов к нему подключился. Ко всему может. Lera disuruh untuk ke lubang bekas tabrakan meteor, dan itu satu-satunya jalan agar mereka keluar dari situ. Arabov memantau dari kamera yang ada di boneka beruang itu. Лера, вы уже близко. Sampai di lubang, Igor takut ketinggian, dan Lera menyuruhnya naik ke punggung Lera, dan terjadilah. Внимание, опасность. Внимание. Lera terjatuh ke bawah, dan boneka beruangnya terjatuh, dan mengalami kerusakan, sehingga Arabov kehilangan komunikasi dengan Lera, dan 97% gedung itu sebentar lagi akan rubuh. Вероятность обрушения 97%. Мира, ты можешь. После стабилизации уровня давления. Выключи это все! Lera yang ternyata bergelantungan di besi dan masih selamat, akhirnya ia berhasil keluar dari gedung itu. Держись! Молодец, молодец. Я спрыгну. Вот. Давай, давай, давай. Сюда. Ada meteor yang jatuh, dan mereka harus masuk ke dalam toko untuk menghindari hempasan dari meteor itu. Давай, Егор. Untuk sementara, mereka aman di sini. Как ты? Я не смог. Желание не получится уже. Agar Igor tenang, Lera menceritakan saat ia berumur 8 tahun, ia pindah ke rumah baru bersama Arabov. Saat itu ibunya sedang ke Indomaret, dan ia dijaga oleh Arabov, ayah kandungnya. Переехали в новый дом. Мама, Saat itu ia sedang bermain di lift, dan Arabov mencoba untuk menyelamatkan ia dari lift yang sedang terbakar karena terjadinya konsleting listrik. мне очень начала плакать и не могла успокоиться. Надеялась на чудо. Semenjak kejadian itu, ayahnya Arabov terbang keluar angkasa dan tidak pernah kembali sampai saat ini, dan maka dari itu,
Lera sangat takut dengan flare atau api, dan menjadikan trauma sampai sekarang. Dan baru kali ini, ia bicara dengan ayahnya, hanya lewat boneka beruang ini. Karena keadaan sepertinya sudah kondusif, mereka keluar melalui pintu belakang toko ini. Di luar, ternyata banyak debu, dan hampir tidak terlihat apa-apa, dan mereka berjalan pelan-pelan untuk pergi dari sini. Dan tiba-tiba Igor menghilang, yang ternyata Igor melihat dengan teropongnya, ada alarm mobil yang menyala, dan mereka melihatnya. Sampai di depan mobil, ternyata tidak ada apa-apa, dan ada alarm mobil yang kembali menyala. Setelah dilihat, tidak ada apa-apa lagi, dan Igor melihat lagi lampu lalu lintas yang menyala hijau, dan Igor berpikir sepertinya Arabov yang menuntun mereka, agar mereka menemukan jalan keluar dari sini. Егор! Егор! Не убегай от меня, пожалуйста, Егор! Может ко всему подключаться. Lewat tanda-tanda yang diberikan, dan mereka hanya tinggal mengikutinya saja. За мной! И путь к тому, чтобы убедить вас покинуть аварийный... Давай им покажем дорогу. Мира. Егор! Я здесь! Рабов сейчас без ума от тебя, наверное. А ты... Не знаю, кто такой. Это кто? Вот и Арабов, собственной персоной. Но я таки... Ладно. Setelah berjalan mengikuti tanda yang diberikan Arabov, mereka akhirnya sampai juga di tempat yang aman. Karena Lera sudah dipastikan selamat, Arabov bersiap-siap untuk masuk ke kapsul penyelamat dan akan kembali ke bumi. Kapsul itu akan siap dalam waktu 4 menit. Dan tiba-tiba, ada meteor lagi yang jatuh, dan Igor yang jalan duluan terhempas, yang mengakibatkan ia cedera ringan saja, enggak sampai kena engkel. Идем скорее, а то без нас улетят. Arabov tiba-tiba diberitahu Mira bahwa ada ledakan kecil di buritan kapal tanker, dan lokasinya berada di dekat Lera dan Igor. Dan kapal pemadam pun sudah meledak sewaktu memadamkan kapal tanker itu, dan Mira menganalisis bahwa akan ada ledakan kedua. Sementara Lera membawa Igor ke posko darurat untuk diberikan pertolongan. Namun, dokter sedang sibuk dengan banyaknya pasien-pasien yang terus berdatangan, lalu Lera memutuskan untuk membawa Igor ke helikopter yang membawa korban, agar adiknya cepat diatasi. Sempat ditolak, karena kapasitas helikopternya sudah penuh, tapi tiba-tiba Misha, yang masih hidup, merelakan tempatnya, untuk diisi oleh Igor. Lera dan Misha akhirnya bertemu kembali, setelah setengah hari tidak berjumpa. Di Mira, Arabov dihubungi oleh pusat, dan mereka menanyakan, ngapain masih di situ? Arabov memberitahu, bahwa ada kapal tanker yang terbakar, dan itu sangat berbahaya apabila tangki utamanya terbakar, akan menyebabkan setengah dari kota itu hancur, dan itu mengancam nyawa anaknya, sebagian kucing, dan lumba-lumba yang ada di sana. Sambungan langsung diputus oleh Arabov, dan Mira memperingatkan bahwa 23 menit lagi, mereka akan masuk ke atmosfer bumi, dan itu sangatlah berbahaya.
Di bumi, Misha mendapatkan telepon dari Arabov, dan Arabov meminta untuk berbicara langsung dengan Lera. Arabov memberitahu bahwa tidak ada lagi helikopter yang akan datang, dan mereka tepat berada di samping kapal tanker yang sedang terbakar dan akan meledak dari tangki utamanya, dan sistem pemadamnya tidak berfungsi, yang harus dengan cara manual untuk menghentikannya. Lera harus pergi dari situ, tapi Lera menjawab, ia tidak akan pergi dari sini, ia akan mencoba memadamkan apinya dengan cara manual. Arabov langsung marah-marah, dan benar-benar panik dengan keinginan Lera. Lera ikut marah-marah, dan membuang HP Misha ke laut. Ты же на зажженную спичку смотри. Герой, я девочка с особенностями, забыл. Вообще-то подарок был. Лера! Лера! Как нам попасть? Mereka memutuskan untuk pergi ke kapal tanker itu. Di rumah sakit, Igor sudah dirawat dan mengalami gagar otak ringan saja, dan Lana ditelepon Arabov untuk meminta maaf. Karena ia tidak bisa menjaga Lera untuk kedua kalinya, dan ia sangat menyesal dengan hal ini. Dulu waktu Lera terjebak di lift, ia juga tidak bisa menolongnya, dan ia merasa lemah sebagai seorang ayah, tidak bisa menjaga harta satu-satunya yang ia miliki. Lalu Lana berkata, "Jangan bahas masa lalu, kau selalu melindungi kami, walaupun kau tidak pernah kami lihat, kau seperti malaikat pelindung, dan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Lera, adalah kau ayahnya, yang Lera miliki sekarang, dan kau harus tetap bersamanya." Di bumi, Lera sedang menuju kapal menggunakan perahu kecil, bersama Misha. Setelah sampai di kapal, mereka bergegas untuk mencari di mana ruangan pemadam manual di kapal ini. Mereka memasuki beberapa pintu, dan hampir saja memasuki ruangan penuh api, dan Lera langsung ketakutan, karena trauma berat masa kecil yang ia alami. Ia begitu ketakutan melihat api, dan Lera membutuhkan ayahnya untuk menenangkannya, akan tetapi, boneka komunikasinya rusak. Misha langsung memperbaiki boneka beruangnya, agar Lera jauh lebih tenang, dan mereka mendapatkan arahan lagi dari ayahnya. Begitu tersambung, Arabov langsung menyuruh mereka ke palka di lantai bawah, agar bisa memadamkan api di dalam kapal. Так, Лера на связь, быстро. Миша, где она? Арабов, да я за тебя. Уровни везде пожары, вам-то уже не пройти. Вам нужно... Люк в полу. Это? Нет. Другой ищите, должен быть еще. Да, он. Быстрее, Лера, быстрее. Стенки почти пролили. Уровень вторая дверь слева. Это здесь. Akhirnya, setelah perjalanan berliku, mereka sampai di panel pengendali untuk memadamkan api di kapal ini. Теперь пульт управления. Ну тут вроде все просто. Pas pintu kendali manual dibuka, langsung menyemburkan api yang membuat Misha pingsan, dan Lera ketakutan setengah mati. Миша! Миша! Saat lagi panik-paniknya, kabel baterai dari ruangan lab terputus, dan itu membuat koneksi terputus antara mereka. Ia langsung menyuruh Mira untuk menggunakan semua daya yang ada, termasuk alat penunjang oksigen di kapal ini, agar bisa berkoneksi lagi dengan Lera. Dan ia terpaksa untuk mematikan data asisten suara, yaitu Mira, agar ia bisa terhubung lagi kepada Lera. Saat tersambung lagi,
Lera sudah ketakutan, dan Arabov mencoba menenangkan, dengan cara, ia meng-scan tangannya, agar bisa terhubung dengan tangan prostetik milik Misha, agar bisa menenangkan Lera. Arabov, dengan kesedihannya, ia memegang tangan Lera dan berkata, stasiun ini dihantam oleh meteor, dan dalam beberapa menit, ia akan keluar dari orbit dan jatuh. Semua usaha terakhir ia lakukan, agar ia tidak kehilangan Lera lagi. Через несколько минут. Ты правда ко всему можешь подключиться? Lera berkata, ayah, itu semua sudah terjadi dan sekarang, aku hanya merindukanmu, sangat-sangat merindukanmu. Lalu Arabov berkata, kau harus tetap hidup, dan harus berani melawan rasa takutmu, dan menyuruh Lera untuk mencari baju anti-api di sana. Не должен был их трогать, вообще не должен был. Я просто... Чем не виноват, слышишь? Мне незачем сильно скучать. Очень скучаю, Лер. Давай, дочка. Sementara stasiun Mira sudah hampir masuk atmosfer bumi. Lera menemukan baju anti-api, dan ia segera memakainya. Sementara Lera bertarung dengan rasa traumanya, dan Arabov bertarung dengan detik-detik kematiannya. Arabov terus menyemangati putrinya, sambil ia yang masuk ke atmosfer bumi, dan pasti tubuhnya akan hancur. Arabov menenangkan Lera dan bernyanyi lagu kesukaannya. Dan Lera tiba-tiba melihat sosok ayahnya, dan seketika itu langsung berjalan dan memutar secara manual panel pemadamnya. Dan kita akan melihat pengorbanan seorang ayah, yang tak terhingga nilainya. Arabov memutuskan untuk menikmati detik terakhirnya. Setelah semuanya padam, Misha pun ikutan tersadar dari pingsannya, dan mereka langsung keluar dari kapal itu. Я смогла, пап. Я смогла. Сообщите координаты падения обломка. Di rumah sakit, Lera bertemu ayah tirinya dan ibunya, dan ia melihat Igor yang sadar. Igor bilang, saat terlihat bintang jatuh, ia memohon agar Lera kembali kepadanya, dan itu terkabul. Lera yang mengetahui bahwa itu bukan bintang jatuh, melainkan itu adalah ayahnya yang mengorbankan jiwa raganya untuk dirinya dan Igor. Ia hanya bisa memeluk Igor dan menahan semuanya. Semua kembali seperti keadaan normal. Lera kembali ke keluarga barunya,
Dan ia masih menyimpan boneka beruang yang menjadi alat terakhirnya berkomunikasi dengan ayahnya. Бац! Долгая, длинная